Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 27 Mei 2024 ya. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau disclaimer dulu kalau ini bukan ajakan beli dan jual. Jadi saya harap teman-teman coba lakukan analisa ulang dan pastikan ya teman-teman paham bahwa keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan ya marketnya pun lagi kurang begitu menarik menurut saya, jadi ya saham-saham yang masuk kriteria menarik menurut saya pun nggak banyak ya, jujur ya teman-teman, nggak banyak. Udah sekitar 2-3 hari ke belakang ini juga nggak banyak ya saham yang menurut saya masuk kriteria saya menarik ya, dengan kategori-kategori biasanya punya volatilitas tinggi dan awal market open tuh ngegas, jadi nggak banyak ya. Jadi saya harap teman-teman bisa bertanggung jawab ya, ingat ya sama trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung masuk ke list sahamnya. Yang pertama ada PPRI, PNLF, Goto, dan juga SSI ya. PPRI ini hari ini naik sekitar 13%. Nanti pembahasannya satu-satu lah ya saya bahas. Nah, sebelum masuk ke list sahamnya, saya mau sharing juga sedikit dulu ke teman-teman yang kemarin ikut konten saya. Saya rekomendasi BBYB, Agro, dan juga Arto ya. Jadi untuk saham nasi teman-teman, saham nasi ini akhirnya close-nya itu di 1,2%-an ya. Ini secara karakter dia sempat naik tapi akhirnya turun. Saya pun cuma BEP doang di saham nasi, nanti saya share ya. Yang kedua ada saham BBYB. BBYB ini sempat naik sebelum akhirnya diguyur mandi minus 5% ya. Terus juga ada Agro minus 3% yang kemarin juga saya rekom ya, Agro dan juga Arto, karena saya pikir pergerakannya akan bareng ya, tapi ternyata ya nggak selaras ya teman-teman, nggak sesuai dengan prediksi, dan Agro Arto pun nggak perform ya. Jadi dari 4 saham yang saya rekomendasikan ini mostly semua tidak ada yang perform, tidak ada yang menarik ya. Saya pribadi sih sebenarnya sempat curi-curi cuan juga ya di saham BBYB, di saham BBYB area juga ya teman-teman. BBYB nasi ini saya masuk dan saya jual BEP satu tik ya, satu tik. Ya satu tik 182, 181 lah, 182 ya. Ya satu tik aja. BBYB saya juga sempat cuan 3%-an, tapi ini langsung main cepet ya. Jadi kalau seandainya teman-teman yang main cepet ya harusnya bisa dapat lah ya cuan, walaupun dengan sizing kecil ya. Untuk trader pemula seperti saya rasa masih lumayan ya di tengah market yang lagi nggak jelas, kurang atraktif kalau menurut saya. Jadi seperti itu. Nah, untuk saham yang pertama tadi saya info saham PPRI. Nah, saham PPRI ini naik 13%. Nah, saham PPRI ini juga sempat saya rekomendasikan beberapa hari yang lalu ya, sempat saya rekomendasikan. Kalau secara data transaksi sih ini bikin agak sedikit confuse mungkin ya. Kenapa? Karena dia data transaksinya netral aja. Beki jualan 340-an juta, EL beli 346, broker PO beli 300, SH jual 252. Ya, sebenarnya ini netral aja ya teman-teman. Kalau diperhatikan ini nggak begitu menarik sih sebenarnya kalau dari data transaksi, tapi kalau secara chart ini masih sangat meyakinkan. Dia sahamnya uptrend dan 1 2 3 4 ya sekitar 5 hari trading belakang ini volumenya lumayan besar ya. Ya mungkin ini barangnya mostly dipegang sama nggak banyak ya, nggak banyak pihak ya. Jadi untuk naikin dan nurunin saham itu data transaksinya bisa dimanipulasi lah seperti itu. Jadi alasan itu ya saham PPRI menurut saya masih menarik ya, masih menarik. Dan seperti biasa kalau seandainya dia market open yang nggak ngegas kenceng, kalau saya pribadi biasanya nggak entry ya. Saya pribadi nggak entry. Yang kedua saya punya saham PNLF. Saham PNLF ini sempet tadi mau deket-deket arah ya, cuman nggak jadi lock, terus ada bongkaran dan data transaksinya ternyata yang beli besar itu broker AK ya, UBS Sekuritas, dan yang jualan YP. Kalau dari data transaksi ini sih menurut saya dia masih menarik ya, jelas ya. Kenapa menarik? Data transaksinya oke, sahamnya naik belasan persen, fraksi harganya juga bukan fraksi harga yang terlalu tinggi ya. Makanya saya harap besok kalau seandainya ada volatilitas, misalnya let's say punya upside sekitar 6%, kalau seperti saya yang coba-coba cari cuan 3-4% atau 2% ya mungkin bisa ya dapat cuan dari saham PNLF ini seperti itu. Nah,
Yang ketiga ini saya punya saham GoTo. Jadi kemarin tuh saya sempat mention ke teman-teman, kalau teman-teman yang kemarin nonton konten saya info biasanya saham BBYB, Agro, terus Arto tuh bergeraknya bareng dan biasanya GoTo juga naik. Tapi ini secara pola sudah berubah ya teman-teman. Jadi kita perlu menyesuaikan diri lagi. Kenapa? Karena hari ini GoTo naik 6%. GoTo naik 6% dan yang menurut saya nih saham GoTo masih menarik ya untuk diperhatikan. Data transaksinya juga bagus dan sahamnya juga liquid ya. Ya cuman sayangnya karena saking liquidnya ini ya pergerakannya susah banget ya. Jadi per harganya itu per tiknya itu 6970 itu ada jutaan lot gitu ya. Jadi ya ini secara volatilitas akan kurang ya buat teman-teman yang punya waktu day trade lebih panjang, waktu hold lebih panjang ya mungkin akan menarik. Ya tapi memang jujur teman-teman, nggak, tadi di awal udah sempat saya sampaikan bahwa nggak banyak saham-saham menarik yang masuk menurut kriteria saya menarik ya. Jadi ini hanya saham-saham yang mungkin akan perform ya, tapi saya juga nggak begitu yakin sih. Contoh kayak GoTo ini kan biasanya saya nggak masuk nih saham-saham terlalu liquid seperti ini gitu ya, terlalu liquid seperti ini. Nah, yang keempat ini saya punya saham SSIA ya. Saham SSIA ini kemarin sempat beberapa hari manggung terkerek sentimen BYD, kerjasama dengan BYD bangun dia punya pabrik di kawasan yang dimiliki oleh SSIA ya, kurang lebih beritanya seperti itu. Waktu itu sempat beberapa kali saya rekomendasikan juga, kalau teman-teman yang nonton konten-konten saya ke belakang itu biasanya harusnya tahu ya. Nah dan waktu itu saya juga sempat cut loss di saham ini, saya punya swing ya, saya sempat jual karena dia turun. Saya pikirin mungkin newsnya udah keluar, ini harganya juga udah price in, bakal akan terkoreksi lagi gitu. Tapi ternyata ya setelah dia reverse nih balik arah di tanggal 22 naik 2%, lanjut besoknya naik 10% ya. Ini data transaksi saham SSIA juga menurut saya menarik ya. Menurut saya menarik walaupun ini kalau misalnya kita ngelihat polanya, kalau seandainya dia bisa naik lagi ya berarti dia nembus resistennya itu di area all time high-nya dia ya, di area sini teman-teman. Di area let's say 1240-an ya, di sekitaran situ. Ya, dari saya mungkin itu, dan buat teman-teman yang mungkin untuk swing pendek bisa pertimbangkan lihat-lihat saham Wins ya. Saham Wins ini data transaksinya menarik. Ini dia punya chart juga oke. Terus saham Temas juga ya, saham kapal-kapalan. Dia data transaksinya juga menurut saya menarik, dan ini biasanya volatilitasnya oke ya. Cuman hari ini masih belum terlalu volatil. Biasanya kalau secara historis saham-saham ini pergerakannya suka mengejutkan gitu ya. Jadi ya tahu-tahu besokannya belasan persen gitu ya. Nah ini menurut saya bisa teman-teman pantau juga nih saham Wins dan juga Temas, karena data transaksinya akumulasi ya, seperti itu. Jadi untuk scalping menurut saya, kalau seandainya saya nggak bikin konten ya teman-teman, ya mungkin saya akan lebih fokus untuk screening saham ketika market running, market jalan. Jadi mungkin fokusnya akan ke top gainer, top volume ya, top frekuensi gitu ya. Paling cari di area-area situ, cari saham-saham yang lagi hype, yang lagi rame, lalu klik di situ, screening ketika marketnya open ya. Tapi untuk pre-opening market menurut saya saham PPRI, PNLF, GoTo dan juga SSIA ini menarik untuk teman-teman jadikan watchlist ya. Kalau ada teman-teman yang punya saham lain yang menurut teman-teman menarik, boleh juga ya sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.